Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Kebumen, yang kami hormati Wakil Kepala Kesiswaan SMA Negeri 1 Kebumen, yang kami hormati guru beserta staf karyawan SMA Negeri 1 Kebumen, yang kami hormati Ketua OSIS MPK tahun pelajaran 2019-2020, serta seluruh siswa SMA Negeri 1 Kebumen yang berbahagia. Marilah kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan acara orasi calon ketua OSIS dan MPK masa bakti 2020 dan 2021. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi salah satu umat yang mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Perkenankanlah kami Anindya Putri Kurniawan Dan Muhammad Eko Panji Perdana sebagai pembawa acara kali ini akan menyampaikan tentang acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, penyampaian visi misi masing-masing calon ketua OSIS dan MPK masa bakti 2020-2021. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Keempat, penutup. Hadirin yang kami hormati, tanpa mengurangi rasa hormat kepada pemeluk agama lain, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah penyampaian visi misi masing-masing calon ketua OSIS MPK masa bakti 2020-2021. Penyampaian visi misi pertama akan disampaikan oleh calon ketua OSIS nomor urut 1. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kebumen, yang saya hormati guru serta staf karyawan SMA Negeri 1 Kebumen, yang saya hormati Ketua OSIS 2019-2020, dan yang saya hormati Ketua MPK 2019-2020, serta yang saya cintai siswa-siswa SMA 1 Kebumen. Perkenankan saya untuk menyampaikan visi dan misi saya menjadi Ketua OSIS SMA 1 Kebumen masa bakti 2020-2021. Yang pertama, visi. Saya akan menjadikan OSIS sebagai organisasi. Saya akan menjadikan OSIS SMA 1 Kebumen sebagai organisasi yang profesional, tegas, disiplin dan transparan, serta merangkul seluruh siswa agar menjadi siswa yang berguna bagi masa depan dengan berdasarkan nilai Pancasila serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam visi tersebut, saya ingin merangkul, bukan hanya mendorong. Jadi kita bersama-sama maju ke depan dengan tujuan yang sama dan insya Allah berhasil bersama. Selanjutnya, misi saya sebagai Ketua OSIS SMA 1 Kebumen nomor 1, meningkatkan moral serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui poin tersebut, kita akan mengoptimalkan kerja rohis dan lain sebagainya. Contohnya, contohnya dengan salat doa dan one week one juice bagi yang agama Muslim. Nomor 2, meningkatkan kedisiplinan siswa SMA Negeri 1 Kebumen berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Hal tersebut kita mungkin seiring berjalannya waktu dan seiring berjalannya masa bakti kita mendapatkan masalah dari siswa-siswa, dan itu yang menjadi bahan evaluasi kita untuk lebih mendisiplinkan siswa SMA 1 Kebumen. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja OSIS untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal tersebut tidak luput bagi kami OSIS SMA Negeri 1 Kebumen tahun 2020-2021 untuk lebih mengoptimalkan kerja agar tujuan yang kita tentukan bersama-sama tercapai. Yang nomor 4, mempererat hubungan kerjasama OSIS dengan MPK dan organisasi naungan di bawah OSIS. Ya, terima kasih.
Mungkin segitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penyampaian visi misi selanjutnya akan disampaikan oleh calon ketua MPK nomor urut 1. Kepada calon ketua MPK nomor urut 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Kebumen, yang saya hormati, guru dan seluruh staf karyawan SMA Negeri 1 Kebumen, yang saya hormati pula moderator dan ketua umum OSIS masa bakti 2019-2020 dan ketua umum MPK masa bakti 2019-2020. Perkenalkan, nama saya Bobi Fatur Rahman. Saya calon ketua MPK masa bakti 2020-2021. Di sini saya akan memperkenalkan, menyampaikan visi misi saya untuk organisasi MPK kedepannya. Visi saya mewujudkan MPK SMA Negeri 1 Kebumen menjadi organisasi yang profesional dengan dilandasi kesinergisan, kedisiplinan, dan keagamaan serta bertoleransi. Untuk misi sendiri, misi saya yang pertama, menjalankan organisasi MPK yang berakhlak dan dipercaya lingkungan sekolah. Yang kedua, mengkoordinasi aspirasi dan informasi guna mendukung kerjasama antara perwakilan kelas, OSIS, dan organisasi lain. Yang ketiga, mengoptimalkan fungsi organisasi agar tercipta keterbukaan dan transparansi kegiatan di sekolah. Yang keempat, mampu bersinergi mensukseskan semua kegiatan yang direncanakan OSIS dan organisasi lain yang ada di SMA Negeri 1 Kebumen. Yang kelima, siap mendukung dan membantu kesuksesan visi dan misi sekolah. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya, penyampaian visi misi akan disampaikan oleh calon ketua OSIS nomor urut 2. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 2 dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Kebumen, yang saya hormati perwakilan OSIS dan MPK SMA Negeri 1 Kebumen masa bakti 2019-2020, yang saya hormati Dewan Guru serta karyawan dan staf SMA Negeri 1 Kebumen, dan yang saya banggakan teman-teman SMA Negeri 1 Kebumen. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menduduki posisi sebagai kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kebumen masa bakti 2020-2021. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mutia Septianingsih dari kelas 11 IPA C. Berkomitmen menjadi seorang pemimpin bukanlah tanggung jawab yang mudah, sehingga diperlukan perencanaan yang matang. Salah satunya dalam menentukan patokan yang akan kami tuju. Oleh karena itu, sebagai salah satu calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kebumen, saya telah menyiapkan visi dan misi. Visi saya adalah mewujudkan OSIS SMA Negeri 1 Kebumen yang transparan, berkualitas, dan berkomitmen di tengah situasi yang semakin kompetitif. Untuk mengoptimalkan visi tersebut, tentunya saya telah menyiapkan visi-misi yang akan mendukung visi tersebut. Beberapa misi saya adalah, yang pertama, melakukan inovasi terhadap program kerja OSIS SMA Negeri 1 Kebumen tahun 2019-2020 yang dianggap berdampak positif, dan juga mengoptimalkan kinerja OSIS SMA Negeri 1 Kebumen masa bakti 2020-2021. Misi kedua saya adalah mengoptimalkan kepekaan warga semasa terhadap lingkungan dan sesama. Yang ketiga, merangkul semua organisasi dan menjadikannya sarana pengembangan diri yang transparan, aktif, dan berkualitas.
Dan misi terakhir saya adalah meningkatkan kerjasama dengan MPK dalam membudayakan keberanian dan aspirasi warga semasa. Untuk mencapai visi tersebut dan menyelesaikan misi yang telah saya rencanakan, tentunya saya akan berkontribusi dengan semaksimal mungkin dengan apa yang saya miliki saat ini, dan tentunya proses penyempurnaan yang akan terus saya lakukan. Saya juga membutuhkan dukungan dan partisipasi dari warga semasa dalam setiap kegiatan OSIS nantinya. Karena OSIS tanpa anggota bukan apa-apa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian visi-misi selanjutnya akan disampaikan oleh calon ketua MPK nomor urut 2. Kepada calon ketua MPK nomor urut 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Nicholas Kristanto dari kelas 10 IPA E sebagai calon ketua MPK periode 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan visi misi dan program kerja saya yang akan saya realisasikan saat menjabat nanti. Yang pertama adalah visi. Visi saya adalah menjadikan MPK sebagai wadah penyalur aspirasi yang bersifat transparan, akuntabel, profesional, dan inovatif. Saya memilih keempat aspek ini karena dinilai sangat penting dalam suatu organisasi. Para pengurus akan dapat bekerja dengan lancar dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya memilih satu dokumen yang bersifat inovatif. Kemudian program kerja saya adalah yang pertama, meningkatkan kedisiplinan siswa dengan mengadakan razia yang bekerja sama dengan PKS. Yang kedua adalah merencanakan segala event yang akan diselenggarakan di semasa. Yang ketiga adalah menampung, merekam, dan menyalurkan aspirasi siswa kepada pihak sekolah. Dan yang terakhir adalah merevisi kinerja OSIS dengan mengadakan mustakis. Menurut saya, sekolah tidak hanya berfokus kepada urusan akademik, tetapi kita juga belajar untuk berorganisasi. Organisasi merupakan patokan kita untuk belajar menghadapi dunia kerja pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, gunakan suara Anda dengan bijak pada pemilihan nanti. Dan jangan lupa pilih calon ketua MPK nomor urut 2. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian visi-misi selanjutnya akan disampaikan oleh calon ketua OSIS nomor urut 3. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 3 dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang kami berikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah memberi nikmat dan syafaatnya, memberi kesehatan kepada kita semua dapat melaksanakan kegiatan orasi pada hari ini. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Bapak Ahmad Yono, yang saya hormati Bapak Dewi Guru, Kepala Staf Karyawan SMA Negeri 1, yang saya banggakan dan saya cintai teman-teman semua. Terima kasih atas kepercayaan yang telah teman-teman semua berikan kepada saya sebagai kandidat ketua OSIS SMA Negeri 1 masa bakti 2020-2021. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Rasim Azhar dari kelas 11 IPA 3. Menjadi seorang pemimpin bukanlah suatu hal yang mudah, dan menjadi seorang pemimpin bukanlah tentang meraih kemenangan. Namun seorang pemimpin akan terus berusaha mencoba hingga mencapai keberhasilan. Oleh karena itu, dalam setiap percobaan akan selalu menemukan pembelajaran yang akan membangun kesempatan untuk berhasil. Sebelumnya saya akan menyampaikan visi dan misi yang telah saya buat untuk masa bakti 2020-2021. Yang pertama yaitu misi.
yaitu adalah terwujudnya SMA Negeri 1 Kebumen yang berkarakter aktif, kreatif, serta tanggap berbagai situasi. Misi yang pertama adalah pengoptimalan ekstrakurikuler sebagai penyalur bakat dan minat. Nomor 2, meningkatkan keaktifan warga semasa dalam keikutsertaan berbagai agenda sekolah. Yang ketiga, pengoptimalan sosial media sebagai wadah berekspresi kreativitas warga semasa. Dan yang keempat adalah mengoptimalkan program kerja dan kinerja OSIS di masa yang akan datang. Sekiranya cukup ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian visi-misi yang terakhir akan disampaikan oleh calon ketua MPK nomor 23. Kepada calon ketua MPK nomor 23, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kebumen, yang saya hormati guru serta staf SMA Negeri 1 Kebumen, yang saya hormati pula Ketua OSIS dan MPK masa bakti 1920. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah karena kita diberi kesempatan untuk berkumpul pada hari ini dalam acara orasi MPK OSIS masa bakti 2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Syalfayat dari kelas 11 IPA F. Menjadi seorang pemimpin itu bukanlah suatu hal yang gampang, tetapi dengan adanya pengalaman dan waktu pasti itu bakal berhasil. Saya akan melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua MPK 2021 dengan penuh tanggung jawab. Dan dengan itu saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya adalah menjadikan MPK SMA Negeri 1 Kebumen menjadikan MPK SMA Negeri 1 Kebumen sebagai organisasi yang profesional, unggul, berkarakter, terbuka, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai visi tersebut, saya memiliki 4 misi, yaitu yang pertama adalah menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan OSIS dalam kegiatan di sekolah. Kedua, menciptakan keterbukaan terhadap seluruh warga semasa dalam hal menampung aspirasi untuk kemajuan sekolah kita. Yang ketiga, mengedepankan aspek cepat, tepat, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas serta tidak melupakan kewajiban kita sebagai umat beragama. Yang terakhir adalah mengadakan rapat bersama dengan perwakilan kelas dan organisasi untuk mempermudah menampung aspirasi untuk diajukan kepada sekolah. Sekian penyampaian visi dan misi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang adalah sesi tanya jawab. Adapun peraturan sesi tanya jawab pemilihan Ketua OSIS dan MPK masa bakti 2020-2021. 1. Sesi tanya jawab terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah bagian sesi pertanyaan wajib. Bagian kedua adalah sesi pertanyaan pilihan. Dan bagian ketiga adalah sesi pertanyaan bebas. 2. Pertanyaan wajib terdiri dari 3 pertanyaan yang harus dijawab setiap calon dalam kurun waktu 90 detik setelah tanda yang diberikan oleh moderator. 3. Urutan calon yang menjawab akan disampaikan oleh moderator. 4. Pertanyaan pilihan terdiri dari 12 pertanyaan, baik dalam bahasa Indonesia, Jawa, maupun Inggris. Setiap pertanyaan dalam bahasa Jawa wajib dijawab dengan bahasa Jawa. Begitu pula pertanyaan dalam bahasa Inggris wajib dijawab dengan bahasa Inggris. 5. Setiap calon bergantian menjawab pertanyaan sesuai instruksi dari moderator dalam waktu 60 detik setelah tanda yang diberikan oleh moderator. 6. Setiap calon akan menjawab masing-masing 2 pertanyaan pilihan. 7. Setiap calon akan bergantian memilih nomor pertanyaan yang harus dijawab. 8.
nomor pertanyaan yang sudah dipilih tidak bisa dipilih kembali. 9. Dalam sesi pertanyaan bebas, calon ketua diwajibkan menjawab pertanyaan dari warga SMA Negeri 1 Kebumen yang ditujukan kepadanya dalam waktu 90 detik setelah tanda yang diberikan oleh moderator. Dalam sesi pertanyaan bebas, pertanyaan akan lebih dahulu direkap, lalu akan dijawab oleh calon ketua satu demi satu pertanyaan. 11. Pertanyaan bebas dibatasi untuk 6 penanya. 12. Waktu menjawab pertanyaan bebas adalah 90 detik. Apabila waktu habis, moderator akan memberikan ketukan berulang sebagai peringatan dan calon ketua harus mengakhiri jawabannya. 13. Dalam sesi tanya jawab kali ini, tidak diperkenankan menyinggung sara atau konten negatif lainnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi tanya jawab. Sesi pertama adalah pertanyaan wajib. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa yang telah dan akan kamu lakukan untuk warga SMA Negeri 1 Kebumen dan SMA Negeri 1 Kebumen itu sendiri sebagai ketua OSIS ataupun ketua MPK bila kamu terpilih, termasuk inovasi dan targetmu sebagai ketua OSIS dan MPK. Dimulai dari calon ketua MPK nomor urut 1. Silakan menempatkan diri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan langsung menjawab pertanyaan dari yang pertama, apa yang telah saya lakukan untuk SMA Negeri 1 Kebumen. Untuk peraturan yang telah dibuat untuk SMA Negeri 1 Kebumen, saya telah menaati peraturan tersebut dan memberi contoh kepada siswa lain apa yang harus dilakukan dan ditaati untuk kemajuan SMA Negeri 1 Kebumen. Kemudian apa yang saya akan lakukan untuk kedepannya? Saya memiliki program kerja yang akan saya jalankan apabila saya terpilih menjadi Ketua Umum MPK 2021. Pertama, melakukan rapat pengurus dan rapat koordinasi yang pertama, melakukan rapat pengurus dan rapat koordinasi dengan semua komisi. Yang kedua, melaksanakan rapat koordinasi besar dengan OSIS dan pihak sekolah untuk melakukan koordinasi seluruh kegiatan sekolah. Kemudian, menampung dan menyampaikan aspirasi pada siswa kepada sekolah, menerima ataupun menolak laporan pertanggungjawaban dari pengurus OSIS. Yang ketiga, menjalankan fungsi sebagai pengawas OSIS. Yang kelima, melakukan latihan dasar kepemimpinan dan latihan kepemimpinan siswa untuk seluruh siswa, terutama pengurus MPK dan OSIS. Yang keenam, membuat laporan pertanggungjawaban dari para pengurus OSIS. Kemudian, apa sistem yang saya lakukan, yaitu apabila siswa malu akan menyampaikan aspirasinya kepada MPK, maka kami akan membuatkan sebuah angket aspirasi kepada siswa untuk menjadi sarana bagi siswa menyalurkan aspirasinya untuk sekolah. Sekian, terima kasih. Dilanjutkan oleh calon ketua OSIS nomor urut 1. Dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk apa yang langsung saja menjawab untuk apa yang telah saya lakukan untuk SMA Negeri 1 Kebumen, mungkin karena saya baru masuk, saya telah menaati aturan yang dibuat oleh SMA Negeri 1 Kebumen dan saya telah mengikuti jaring SMA Negeri 1 Kebumen. Yang akan saya lakukan apabila saya menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Kebumen untuk SMA Negeri 1 Kebumen adalah yang pertama tadi saya adalah mendisiplinkan seluruh siswa dari yang belum disiplin menjadi disiplin, dan beberapa masalah pasti akan terjadi dan insya Allah akan dibuat seperti kondisi itu. Yang kedua adalah mempererat hubungan antara MPK dan organisasi yang di bawahnya yang berbentuk pada OSIS. Seterusnya, apa yang saya lakukan untuk SMA Negeri 1 Kebumen adalah menciptakan karakter yang berotak Amerika tetapi berhati Arab. Jadi memiliki otak yang menuju masa depan tetapi berpegang teguh pada agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya adalah calon ketua MPK nomor urut 2. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya telah lakukan selama di SMA Dokumen, mungkin karena saya sebagai siswa baru, saya telah berusaha menaati peraturan dan mengikuti pembelajaran secara jauh dengan baik. Untuk kedepannya, sebagai ketua MPK, saya akan menampung segala aspirasi dari setiap kelas dengan mengadakan suatu pertemuan. Jadi di dalamnya kita dapat menyampaikan saran kritik kepada pihak sekolah dan kemudian disalurkan kepada pihak sekolah. Kemudian saya akan melaksanakan rapat dengan anggota MPK, setiap komisi, kemudian dan setiap perwakilan organisasi. Saya juga membuka berbagai sarana dan prasarana untuk menyalurkan aspirasi baik dari produk aspirasi maupun dari media sosial agar nantinya siswa SMA Negeri 1 Kebumen dapat menyalurkan aspirasinya dengan mudah dan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Dilanjutkan oleh calon ketua OSIS nomor urut 2. Dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaan dan waktu yang diberikan. Untuk menjawab pertanyaan apa yang telah saya berikan kepada SMA Negeri 1 Kebumen adalah saya saat ini sedang dan masih akan terus belajar untuk mengandung dan menyebarkan hal-hal positif kepada warga SMA Negeri 1 Kebumen, salah satunya dalam menaati peraturan yang ada. Untuk apa yang akan saya berikan kepada SMA Negeri 1 Kebumen atau wujud konkret dari visi dan misi saya adalah yang pertama, saya akan melakukan inovasi. Dari inovasi itu, contohnya ketika tahun ini ada buku antologi. Di situ siswa bisa berkarya. Nah, untuk tahun ini saya menginginkan siswa tidak hanya berkarya, tapi siswa juga melakukan pemasaran buku tersebut. Kemudian yang kedua, saya juga menginginkan SMA Negeri 1 Kebumen aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, baik yang berupa membagikan dana dan lain sebagainya. Yang ketiga, saya ingin mengadakan gathering antar organisasi di mana bisa menjadi tempat untuk saling mendukung, memberi kritik saran, dan membentuk sebuah chemistry. Yang keempat, saya juga ingin lebih memberikan peluang kepada warga SMA Negeri 1 Kebumen untuk beraspirasi, dan nantinya saya bersama MPK akan menyempatkan waktu untuk mempertimbangkan untuk merealisasikan aspirasi tersebut. Terima kasih. Dilanjutkan oleh calon ketua MPK nomor urut 3. Dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Untuk apa yang sudah saya berikan kepada SMA Negeri 1 Kebumen, sebagai contoh, saya sudah menjadi contoh yang baik untuk menaati peraturan. Saya tidak akan melanggar aturan dan selalu untuk menaati aturan sekolah. Untuk yang akan saya berikan kepada sekolah adalah yang pertama, itu adalah penyaluran aspirasi dari siswa ke sekolah. Jadi pada penyalurannya itu ada misal bisa lewat sosial media, angket, ataupun dari kotak aspirasi. Untuk yang kedua itu ada evaluasi kinerja juga. Jadi nanti kinerja OSIS akan kita evaluasi ke depannya untuk lebih baik jika ada yang masih salah. Yang tiga itu adalah rapat rutin dari MPK untuk merekap aspirasi siswa semansa untuk diajukan kepada sekolah. Dan yang terakhir adalah rapat antara perwakilan kelas, terus ketua organisasi dan MPK OSIS untuk mengumpulkan aspirasi dari organisasi-organisasi di SMA Negeri 1 Kebumen untuk direalisasikan jika itu bisa dilakukan. Sekian, terima kasih. Dilanjutkan oleh calon ketua OSIS nomor urut 3. Dipersilakan. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan oleh moderator. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang telah saya lakukan pada SMA Negeri 1 Kebumen, saya telah berusaha untuk menaati peraturan dan telah berusaha memberikan apa yang telah saya miliki dalam bakat dan minat pada SMA Negeri 1 Kebumen. Dan untuk apa yang akan saya lakukan pada SMA Negeri 1 Kebumen adalah
Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencurahkan seluruh bakat dan minat warga SMA Negeri 1 Kebumen dalam bidang kreativitas, bakat, minat yang akan sangat berguna untuk perkembangan SMA Negeri 1 Kebumen. Kemudian pengoptimalan media sosial dan internet sebagai wadah untuk berkreasi dan wadah untuk mencurahkan seluruh ide-ide yang ada di pikiran warga semasa. Kiranya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Second question is, in your opinion, what is the main responsibility as president of the Student Council at Senior High School 1 of Government? Menjawab dimulai dari calon ketua OSIS nomor urut 3. Dipersilakan. Principles of SMA Negeri 1 of Senior High School 1 Kebumen. I think very big. Apakah pertanyaannya ini diulang? Ya. In your opinion, what is the main responsibility as president of the Student Council at Senior High School 1 of Government? I think I want to be some more weak and more innovative. Selanjutnya, dipersilakan untuk calon ketua MPK nomor urut 3. Pertanyaannya bisa diulang. In your opinion, what is the main responsibility as president of the Student Council at Senior High School 1 of Government? In my opinion, the president of Senior High School 1 Kebumen is very humble, and this is the number two. My opinion is very intelligent. No. This is can the president of Senior High School can bring. Thank you. Yang berikutnya dipersilakan kepada calon ketua OSIS nomor urut 2. Thank you for the question, and I'm sorry if my answer is with the bad language. Okay, in my opinion, is the principle of SMA Negeri 1 Kebumen is have a vision and mission and can make SMA Negeri 1 Kebumen develop. Thank you. Yang berikutnya kepada calon ketua MPK nomor urut 2, dipersilakan. Thank you. In my opinion, SMA Negeri 1 Kebumen is school have vision and mission, and the student can improve our skill and leadership skill, and it can make the school be better soon. Thank you. Selanjutnya dipersilakan untuk calon ketua OSIS nomor urut 1.
Thank you. For senior school one Kebumen, I will be some presentation for senior school one Kebumen. Thank you. Selanjutnya, dipersilakan untuk calon ketua MPK nomor urut 1. Thank you for the time. For answer question. In my opinion, the principal of SMA Negeri 1 Kebumen, the principal has a good vision and mission for the future of the school. Thank you. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan ketiga. Selebarakan harapanipun panjenengan kagamuan di SMA Negeri Setunggal Kebumen lan SMA Negeri Setunggal Kebumen menika piyambak. Pertanyaan akan dijawab dimulai dari calon ketua OSIS nomor urut 2. Matur nuwun, pertanyaan itu kulo pengen SMA Negeri 1 Kebumen saged menyentuh masyarakat ingkang Kebumen. Matur nuwun. Selanjutnya dipersilakan kepada calon ketua MPK nomor urut 2. Harapan kula kangge SMA Negeri 1 Kebumen sekolahipun saged damel siswa kang kreatif lan disiplin. Supados sekolah iki saged memenuhi contoh sing apik para masyarakat lan sekolah liyane. Matur nuwun. Selanjutnya kepada calon ketua OSIS nomor urut 3 dipersilakan. Matur nuwun, pertanyaan itu. Harapan kula marang SMA bisa berguna, yaitu kita sesarangan sakit campur marang masyarakat liyane lan kita sesarangan sakit aktif berkontribusi marang kegiatan yang diagendakan marang sekolah. Sekian. Berikutnya kepada calon ketua MPK nomor urut 3 dipersilakan. Harapan kula go SMA Setunggal Kebumen niku siswanipun duweni karakter sing apik, becik lan jujur lan kebersihan go siswane duweni inisiatif kebersihan sekolah dipun jaga aja dikotori. Sekian. Selanjutnya kepada calon ketua OSIS nomor urut 1 dipersilakan. Untuk turun dari pertanyaannya, paling tunggal kalau berdasarkan harapan kan diriku siswa SMA Negeri 1 Kebumen. Paling tunggal kalau harap siswa SMA Negeri 1 Kebumen saged dados siswa sing disiplin, tegas, lan transparan. Kangge SMA Negeri 1 Kebumen, kula harap dados sekolah sing terpandang ing kancah dunya. Terima kasih. Matur suwun. Pak. Yang terakhir dipersilakan kepada calon ketua MPK nomor urut 1. Terus ingkang pertanyaan itu, ingkang harapan saking SMA Negeri 1 Kebumen inggih menika dados warga SMA Negeri 1 Kebumen gadhahi karakter ingkang becik, apik, tetap jadi namanipun nami SMA Negeri 1 Kebumen ingkang sekolah favorit ingkang gadhahi karakter pinter, jujur, lan karakter kang becik sanesipun.
kali ingkang kula nyuwun inggih menika sekolah saged nampi lan mujudaken aspirasi-aspirasi ingkang paling apik, paling menyeluruh manfaatipun. Matur nuwun, tetap semangat. Masuk ke dalam sesi berikutnya, yakni sesi pertanyaan pilihan. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 1 dimohon menempatkan diri. Dari nomor 1 sampai 12, silakan pilih nomor pertanyaan yang Anda inginkan. Nomor 3, 5, dan 7. Salah satu dulu saja. Pertanyaan pilihan nomor 3. Jelaskan mengapa Anda merasa layak dan memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Untuk jabatan tersebut, kenapa saya merasa layak menjadi pemimpin? Karena dari dulu saya suka sama kepemimpinan. Bagi saya kepemimpinan adalah suatu hal yang mungkin lebih bermanfaat dari diri saya sendiri. Dan insya Allah dalam pemimpin saya akan bersikap jujur, disiplin dan tegas. Terima kasih. Selanjutnya, kepada calon ketua OSIS nomor urut 2, dipersilakan. Dari nomor 1 sampai 12, kecuali nomor 3, silakan pilih nomor pertanyaan yang Anda inginkan. Bidere panjenengan kados punawa kriteria dados pamatung ingkang sae. Dados pemimpin ingkang sae niku ingkang gadah visi lan misi kang diterapaken lan saged terus belajar kangge nyebaraken hal-hal ingkang positif. Matur nuwun. Selanjutnya calon ketua OSIS nomor 3. Dari nomor 1 sampai 12, kecuali nomor 2 dan 3, silakan pilih nomor pertanyaan yang Anda inginkan. Nomor 4. In your opinion, what is the main problem in senior high school plan of government? In my opinion, the most problem in senior high school movement is the student of senior high school movement. It's like a little bit more it's not active, and it's like they are doesn't interesting in more even in SMA and women. Selanjutnya untuk calon ketua MPK nomor urut 3. Dari nomor 1 sampai 12, kecuali nomor 2, 3, dan 4, silakan pilih nomor pertanyaan yang Anda inginkan. Nomor 7. Kados pundi lampahan panjenengan bilik salah setunggal anggota panjenengan boten nglampahaken ayahan kaliyan sae. Ulangi. Kados pundi lampahan panjenengan bilik salah setunggal anggota panjenengan boten nglampahaken ayahan kaliyan sae. Menawi salah siji anggotanipun boten nglampahaken tugas, kula badhe ngetaken tugase nggo dilakokna. Terus lanjute kula badhe ngrangkul bocah kuwi nggo mengarepe bisa kerja bareng. Tetap semangat. Dilanjutkan oleh ketua MPK nomor urut 2. Dari nomor 1 sampai 12, kecuali nomor 2, 3, 4, dan 7, silakan pilih nomor pertanyaan yang Anda inginkan. Nomor 6. Sistem kepemimpinan seperti apa yang akan Anda gunakan sebagai pemimpin? Sebagai pemimpin, saya akan menggunakan sistem yang dekat dengan siswa lain, yaitu dengan
merangkul dan menyampaikan aspirasi terhadap sekolah dan juga organisasi-organisasi lain, dan siswa lain juga dapat menyampaikan kritik, saran jika ada hal yang kurang dari kami. Dan kemudian saya juga mengajak kepada siswa yang ada di sini untuk melakukan hal-hal yang lebih positif dan memperbaiki jika ada siswa yang melakukan ada siswa yang melanggar peraturan dari sekolah ini. Sekian, terima kasih. Selanjutnya untuk calon ketua IPK nomor 1 dari nomor 1 sampai dengan 12 kecuali nomor 2, 3, 4, 6, dan 7. Silakan pilih nomor pertanyaan yang Anda inginkan. 11. Bagaimana cara kamu mengatasi masalah yang mungkin terjadi dalam masa kepemimpinanmu? Contohnya, buruknya hubungan antar organisasi, kurangnya kepedulian siswa terhadap program sekolah, dan lain sebagainya. Boleh diulang pertanyaannya? Bagaimana cara kamu mengatasi masalah yang mungkin terjadi dalam masa kepemimpinan kamu? Contohnya, buruknya hubungan antar organisasi, kurangnya kepedulian siswa terhadap program sekolah, dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya akan memusyawarahkan permasalahan tersebut dan berdiskusi tentang apa yang dipermasalahkan. Kemudian kita mencari jalan keluar bersama-sama agar membuat hasil mufakat yang terbaik dari antara kedua belah pihak. Kemudian untuk hal-hal yang menyangkut siswa tidak menaati program sekolah, kita akan melakukan inovasi lebih lanjut untuk agar program-program tersebut menjadi lebih menarik sehingga dapat dijalani dengan tertib dan bertanggung jawab. Terima kasih. Sesi pertanyaan pilihan putaran kedua kepada calon ketua OSIS nomor 3 dipersilakan. Dari nomor 1 sampai 12 kecuali nomor 2, 3, 4, 6, 7, dan 11. Silakan pilih nomor yang Anda inginkan. Nomor 10. How you build a good relationship between students and teachers? How you build a good relationship between students and teachers? I think I will make a relationship with teacher and student with more closer. It's like sister and brother with everyone in SMA, in senior high school, one of them. Dilanjutkan dengan ketua OSIS nomor 2 dari nomor 1 sampai 12 kecuali nomor 2, 3, 4, 6, 7, 10, dan 11. Silakan pilih nomor pertanyaan yang Anda inginkan. 12. Explain your opinion about the best way to empower students as leaders, especially their soft skills. Thank you for the question. To answer the question, I will make a good relationship with the good communication, so we can develop the skill of people in senior high school one to women. Thank you. Selanjutnya untuk calon ketua OSIS nomor 1 dari nomor 1 sampai 12 kecuali nomor 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, dan 12. Silakan pilih nomor pertanyaan yang Anda inginkan. Nomor 5. Dados satunggaling pamagen panjenengan badhe dipun kajengaken pinten-pinten masalah ing dadosaken tekanan. Kados pundi cara panjenengan nginggili tekanan kasebut? Dados satunggaling pamagen panjenengan badhe dipun kajengaken ingkang pinten-pinten masalah ingkang dadosaken tekanan.
Kados pundi cara panjenengan nginggili kanan kasebut? Kami tunggal kula berdiskusi kalian anggota lan buatan berdasarkan itu sebagai betul tekanan yang begitu berat dan buatan mikirkan banget masalah tersebut juga masalah pasti oleh balanya. Betul. Selanjutnya untuk calon dari nomor 8 dan 9, silakan tulis nomor pertanyaan yang Anda inginkan. Nomor 9. Nomor 9. Menurut Anda, apakah arti siswa, guru, organisasi, dan sekolah? Siswa adalah anak yang dididik dalam lingkungan sekolah, dididik oleh Bapak Ibu guru supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan guru merupakan seorang pengajar yang memberikan contoh dan teladan dan ilmu yang dimiliki untuk kepada siswa supaya menjadi anak yang berprestasi dan memiliki akhlak. Sekolah merupakan tempat berkembangnya tempat sosial dan berkembang antara guru, siswa dan warga yang lain, dan sebagai tempat untuk berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya untuk ketua MPK nomor 3. Pertanyaan yang tersisa adalah pertanyaan nomor 9. Apa yang akan Anda lakukan ketika program kerja Anda tidak berjalan sesuai dengan apa yang Anda rencanakan? Jika program kerja yang saya rencanakan tidak berjalan sesuai yang saya harapkan, saya akan melakukan plan B atau rencana penggantinya. Jadi nanti rencananya itu bakal ada rencana pengganti. Misal acara ini tidak berjalan sesuai harapan, itu bisa digantikan dengan acara ini, seperti plan A dan plan B, seperti itu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan bebas. Kepada hadirin yang ingin bertanya, silakan maju ke tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosidi Masya dari 11 C. Pertanyaan yang pertama untuk calon ketua MPK. Yang pertama yaitu di masa pandemi ini banyak kegiatan yang seharusnya dilaksanakan namun terpaksa mundur, bahkan ada yang batal. Ditambah lagi adanya kegiatan pembelajaran jarak jauh yang banyak menggunakan kontribusi dari lain pihak. Maka menurut Anda, bagaimana cara Anda ke depannya dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan banyak orang di masa pandemi ini dengan tetap memperhatikan peraturan dan protokol kesehatan? Bisa diulangi? Menurut Anda, bagaimana cara Anda ke depannya dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan banyak orang di masa pandemi ini dengan tetap memperhatikan peraturan dan protokol kesehatan? Ya, kepada ketua yang ditanyakan, silakan menjawab. Coba untuk itu diulang lagi yang bagian pertanyaan lain. Menurut Anda, bagaimana cara Anda ke depannya dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan banyak orang di masa pandemi ini dengan tetap memperhatikan peraturan dan protokol kesehatan? Itu kegiatannya kegiatan tatap muka atau kegiatan online? Dua-duanya. Oke, kalau dari online itu pastinya kegiatan sekolah yang paling utama belajar PJJ jarak jauh. Itu dari kita kan sudah ada aplikasi Teams. Untuk pembelajarannya dari sekolah juga sudah menyediakan kuota untuk persediaan siswa. Terus yang kegiatan organisasi, kalau yang PJJ itu
untuk sekarang masih awal juga isinya materi sama perkenalan dan perkenalan umum organisasi tersebut. Untuk yang tatap muka untuk sesuai protokol itu udah ada disediain. Untuk acara kedepannya, untuk masuk sekolah itu besok akan ada pergiliran dari misalnya nomor ganjil genap itu pergantian hari, terus memakai masker, memakai face shield, sama membawa hand sanitizer. Sekian, terima kasih. Bagaimana nasib dan masa depan organisasi-organisasi yang dinamai OSIS di masa kepemimpinan Anda ini untuk kedepannya pada saat pandemi ini berlangsung? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, untuk mengatasi masa depan organisasi itu di masa pandemi saat ini adalah OSIS dengan ketua organisasi tersebut melakukan koordinasi, di mana mereka tidak akan berhenti bekerja. Maksud saya, mereka tidak akan berdiam diri saja, tapi mereka tetap aktif untuk mencari peluang-peluang. Karena sebagai seorang pemimpin, kita harus pandai mencari peluang-peluang meskipun di tengah kondisi sesulit apapun itu. Kita bisa melakukan diskusi terhadap bersama guru-guru, kakak tingkat, dan lain sebagainya untuk mengatasi hal-hal itu. Untuk program bekerja yang tidak bisa dilaksanakan secara offline, kita bisa mengadakan atau menginovasi program kerja secara online. Contohnya kita bisa mengadakan webinar atau event-event di mana dilakukan secara online, seperti foto kontes atau lomba-lomba short movie dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih kepada banyak. Apakah ada yang saya pahami? Ada satu lagi, ini untuk OSIS nomor 1. Bagaimana cara Anda dalam melakukan peningkatan kedisiplinan para siswa sedangkan dalam masa pandemi sekarang masih berlangsung PJJ di rumah masing-masing? Tadi dalam pertemuan nomor 1 lebih menekankan pada kedisiplinan, jadi saya yang bertanya. Untuk menerapkan disiplin dengan cara memonitoring siswa pada saat memberikan jarak jauh, dan menurutku juga kita bergabung pada organisasi PKS, di mana organisasi tersebut yang disiplin bisa. Berarti organisasi PKS lebih sering memantau semua siswa gitu. Ya, kayak minta tolong gitu. Kita juga harus menghindari kalau di situ berjalan saja mematuhi aturan. Kalau misalnya PKS-nya keberatan, kalau mungkin kan siswa yang sebetulnya banyak, siswa PKS kan hanya beberapa saja. Itu bagaimana caranya biar menyeluruh? Mungkin kalau menyeluruh kita juga menghindari bersama guru-guru ya. Guru-guru bagaimana caranya kita guru-guru menjadi Terima kasih. Sekian pertanyaannya. Terima kasih. Silakan kembali ke depan. Dilanjutkan dengan pertanyaan kedua. Silakan menanyakan semua pertanyaan Anda ini, namun saja diutarakan terlebih dahulu dijawab oleh calon ketua masing-masing. Perkenalkan, saya Bapak Produksi dari kelas 11 IPA F. Untuk pertanyaan yang pertama ditujukan kepada calon ketua OSIS. Siapa saja boleh jawab. Jadi pertanyaannya, di masa pandemi seperti ini, agenda apa yang mungkin akan diadakan dan dapat diikuti oleh sebagian besar organisasi massa? Dilanjutkan dengan selanjutnya, apakah ada? Untuk pertanyaan yang kedua ditujukan kepada calon ketua MPK, yaitu apa yang akan Anda lakukan untuk MPK agar kedepannya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, apalagi sekarang itu masa pandemi seperti ini akan jauh berbeda dari yang tahun-tahun sebelumnya. Sekian, terima kasih.
yang mungkin diadakan dan dapat diikuti oleh sebagian besar warga Semarang? Ya, untuk menjawab pertanyaan dari saya memiliki ide yaitu membuat seperti talk show yang berisi tentang ajang untuk bertanya tentang kreativitas dari seluruh warga semasa bagi beberapa orang yang telah berpengalaman seperti telah menjuarai beberapa lomba-lomba yang diadakan baik dalam pengenalan semasa atau di luar dari sekolah ini sendiri. Terima kasih. Kemudian silakan untuk kedua orang yang ingin menjawab pertanyaan yang diberikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita dari MPK untuk kegiatan-kegiatannya kita lebih dimaksimalkan untuk kegiatan online karena masa pandemi ini. Segala kegiatan organisasi lain baik itu seleksi maupun event itu diusahakan diselenggarakan melalui webinar online. Jika terpaksa menyelenggarakan melalui tatap muka, harus memperhatikan protokol kesehatan yang ada dan dibatasi jumlah peserta yang ikut atau dibagi menjadi kelompok-kelompok tertentu. Ya, terima kasih. Terima kasih pada pertanyaan beliau tentang kembali tetap. Berlanjut dengan pertanyaan kedua silakan mendengarkan diri. Silakan utarakan semua pertanyaan yang ada di sini. Dan untuk calon kedua, dimohon untuk melihat atau mencatat pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana ini, kelas 11 kelas 10 IPS. Pertama, saya akan menyampaikan untuk calon ketua OSIS PBMT ini. Program apa saja yang akan Anda persiapkan untuk memajukan jenjang akademik maupun non-akademik, baik program harian, mingguan, bulanan, semesteran maupun tahunan. Terima kasih. Untuk yang kedua, untuk kedua calon ketua MPK pada ini, apakah Anda akan mengadakan program tambahan untuk memajukan bidang akademik maupun non-akademik? Jika ada, program apa itu? Berikan alasan dan tujuannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan Pak. Untuk ketua OSIS yang ingin menjawab, silakan. Untuk program kerja bersama ini, kita juga memberi program kerja tahunan. Jadi kita akan membuat program kerja tersebut selama 1 tahun, dan program kerja tersebut mengacu pada seperti lomba online yang dapat diikuti oleh sebagian besar pada SMA tersebut. Terima kasih. Adapun untuk calon ketua saya ingin menjawab, silakan. Terima kasih. Untuk program kerja tambahan yang saya akan lakukan adalah dalam kurun waktu hari Senin dalam 1 minggu, mungkin setiap hari nanti ada di jam terakhir atau di jam pertama dari guru-guru kan sudah ada aplikasi itu nanti dikirimkan lewat umum. Kemudian kita melaksanakan literasi secara menyeluruh. Kemudian dari literasi tersebut kita bisa membaca ataupun membuat suatu kreativitas yang kemudian nanti diringkas dalam web yang tersedia. Kemudian untuk bulanan adalah mungkin kita akan melakukan program di mana kita mendanai dari setiap organisasi ataupun perkelas, mendanai untuk setiap kegiatan yang akan mungkin dilakukan untuk program kerja MPK sendiri. Jadi nanti tidak saat akan melakukan dari siswa sendiri baru membayar, namun sudah ada biaya yang dimana dari awal sudah disiapkan dan diiuran kepada MPK. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pertanyaan untuk pertanyaan pasal dalam angkatan diri. Jika tidak ada pertanyaan yang kami berikan melalui media sosial.
Pertanyaan ini ditujukan untuk calon ketua OSIS nomor 3. Seberapa jauh Anda paham tentang semansa? Adakah yang ingin Anda perbaiki? Silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya sebagai dosen mengenal masa seperti saya memang belum terlalu mengenal masa secara 100%. Saya mungkin sudah mencapai tingkat lebih tinggi daripada dahulu, yaitu sekarang kurang lebihnya sekitar 80-90% untuk mengenal masa. Dan saya ini membenahi tentang untuk privasi organisasi, terutamanya seperti ruang-ruang seperti basecamp organisasi itu lebih dijaga privasinya. Kemudian untuk keaktifan organisasi lebih diperkuat dan lebih dimotivasi untuk mengejar menyeimbangkan kedua potensi, yaitu akademik dan non-akademik. Terima kasih. Adapun pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua OSIS periode 2019-2020. Pertanyaan ditujukan untuk setiap ketua OSIS, untuk setiap calon ketua OSIS dan calon ketua MPK. Bila kamu tidak terpilih sebagai ketua umum OSIS atau MPK, apa yang akan kamu lakukan terhadap visi, misi, dan target, dan bagaimana cara kamu melakukannya? Silakan yang berkenan untuk menjawab. Yang memperkenalkan diri. Apabila saya tidak terpilih dalam pemilihan umum calon ketua MPK 2020-2021 ini, saya tetap akan menjalankan visi dan misi saya, kemudian dikombinasikan visi misi yang lebih strategis kepada dari setiap ketua, baik ketua umum, ketua 1 maupun ketua 2, dan kami akan diskusikan hal tersebut menjadi visi misi yang terbaik. Dan saya akan tetap mendukung apapun yang menjadi keputusan bersama, karena itu merupakan hasil mufakat, dan kami akan mendukung sepenuhnya kinerja ketua umum kami apabila ada suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Apabila saya tidak terpilih dalam pemilihan umum kali ini, saya akan tetap berkontribusi kepada OSIS, karena tujuan saya adalah ingin mendedikasikan diri dalam pertumbuhan OSIS. Berambisi dalam OSIS ini tentunya harus tetap, tetapi kita harus kembali kepada tujuan awal untuk bergabung dalam OSIS itu untuk jembatan untuk semakin menjadi lebih baik. Yang akan saya lakukan terhadap visi dan misi saya, tentunya saya akan mendiskusikan dengan ketua-ketua yang lain dan juga pengurus OSIS yang lain untuk menghasilkan visi misi yang versi terbaik mungkin. Terima kasih. Silakan dilanjut dengan menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan ini diminta untuk dijawab oleh semua calon ketua. Apabila saya tidak terpilih menjadi ketua umum MPK 2021, untuk visi dan misinya tentu saja akan tetap dilaksanakan walaupun tidak sepenuhnya. Jadi akan kami dari ketua umum, ketua 1 dan ketua 2 itu bakal ambil visi misi yang untuk diperbaiki lagi, yang kurang di mana, yang lebih di mana itu nanti akan dibuat lagi versi terbarunya yang bakal dijadiin visi misi MPK 2021. Sekian, terima kasih. Ya, untuk jika saya tidak terpilih menjadi ketua umum OSIS masa 2020-2021, saya akan tetap berkontribusi dalam seluruh kegiatan OSIS, dan saya akan menyalurkan beberapa visi misi dalam
menjadi satu kesatuan yang utuh bagaimana tujuan visi dan misi OSIS 2020-2021 itu sendiri. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Jika saya tidak terpilih sebagai ketua umum MPK, maka saya akan tetap aktif dalam organisasi dan mendukung semua agenda yang diketuakan oleh ketua, dan saya akan mengkolaborasikan dan mendiskusikan visi misi baik dari visi ketua umum, ketua satu maupun ketua dua menjadi visi yang lebih efektif dan menjadi lebih sempurna dari sebelumnya. Ya, terima kasih. Apabila saya tidak terpilih dari menjadi ketua umum OSIS 2021, saya akan tetap menjalankan kewajiban saya dan terus aktif dalam bidang organisasi OSIS, dan saya akan berdiskusi mungkin untuk mengajukan beberapa visi saya. Apabila saja terima kasih, dan apabila tidak sudah memberi keputusan mufakat bahwa saya akan melaksanakan menjadi ketua umum yang terpilih. Terima kasih. Pertanyaan bebas selanjutnya disampaikan oleh Ketua Acara 2019-2020 dipersilakan. Pertanyaan ini saya berikan kepada seluruh calon ketua OSIS dan ketua MPK. Di dalam sebuah organisasi, kepemimpinan tidak hanya terpusat pada ketua umum, melainkan hubungan dari bersama semua inti organisasi. Pertanyaan saya, apa langkah pertama kalian yang akan kalian lakukan di masa transisi ini sebagai ketua organisasi? Silakan dijawab urut saja dari ketua OSIS, calon ketua OSIS nomor urut 1, 2, 3, kemudian calon ketua ekonomi 1, 2, dan 3. Apa langkah pertama yang akan kamu lakukan setelah menjabat sebagai ketua? Langkah pertama yang saya lakukan sebagai ketua adalah koordinasi untuk lebih mempererat hubungan organisasi dengan cara seperti Google atau pertemuan-pertemuan dalam protokol kesehatan yang ditentukan. Terima kasih. Langkah pertama yang akan saya lakukan tentunya adalah menjalin chemistry antara ketua sehingga dapat dihasilkan sebuah hubungan organisasi yang baik, karena kunci dari organisasi itu adalah komunikasi. Jadi untuk selama pandemi ini lebih ditekankan pada komunikasi untuk membicarakan hal-hal yang memang penting ke depannya saat sudah offline. Terima kasih. Ya, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah tentunya mengumpulkan atau membicarakan kepada seluruh pengurus tinggi dan pengurus OSIS itu sendiri, dan juga akan membicarakan tentang apa yang akan dijadi untuk dua masalah dan akan mencari solusi dari masalah tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Hal yang pertama akan saya lakukan adalah mengumpulkan seluruh pengurus dari organisasi masing-masing untuk berdiskusi tentang hal-hal kegiatan dari masing-masing organisasi yang akan dilakukan secara online, dan mendiskusikan hal-hal lain, kegiatan ataupun aktivitas lain apabila sistem sudah membolehkan untuk bertatap muka. Terima kasih. Rencana saya yang pertama adalah menjalin komunikasi, mempersiapkan program dari MPK, baik itu dilaksanakan secara online dan itu harus dimaksimalkan, dan jika kita bisa maka akan dilaksanakan secara tatap muka, tapi dengan protokol dan persiapan yang ketat. Terima kasih. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah yang pertama itu mencari chemistry antara
setiap anggota dan ketua untuk menjalin komunikasi yang baik. Jadi sebuah organisasi itu harus memiliki komunikasi yang baik. Jika komunikasinya tidak baik, organisasi tersebut akan sulit untuk melakukan kerja dan tugasnya. Jadi langkah pertamanya yang pasti adalah komunikasi, dari bisa lewat Google Meet atau pertemuan sesuai dengan protokol kesehatan. Sekian, terima kasih. Untuk acara selanjutnya, silakan masing-masing calon ketua OSIS dan calon ketua anggota urut dari calon ketua OSIS nomor 1, 2, dan 3 dan calon ketua MPK nomor 1, 2, dan 3 memberikan kata penutup terakhir sebagai penutup orasi masing-masing. Dimulai dari calon ketua OSIS nomor 1, silakan. Berikan kesimpulan atau kata penutupan terkait orasi yang kamu lakukan hari ini. Kenapa? Terakhir untuk kegiatan orasi ini, semoga calon ketua umum yang terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan amanah, dan bagi yang belum terpilih jangan dilaki karena kita dapat berkomunikasi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan orasi kami kali ini. Saya yang paling utama, saya akan melakukan tanggung jawab saya sebaik mungkin seiring dengan perkembangan saya, yang tentunya insya Allah seiring dengan perkembangan proses ulang. Pesan saya untuk warga semasa, semoga dapat terpilih sesuai dengan pilihan hatinya. Terima kasih. Terima kasih kepada teman saya yang telah menyaksikan orasi pada kali ini. Pesan saya adalah gunakan suara sebaik-baiknya dan jangan lupa berikan feedback. Terima kasih. Terima kasih untuk semua warga semasa yang telah menyaksikan orasi pada pagi hari ini. Semoga apa yang menjadi pilihan kalian dapat berdampak positif, sangat positif bagi kemajuan SMA Negeri 1 Kebumen. Dan saya berjanji akan mengemban amanah tanggung jawab semaksimal saya dengan penuh tanggung jawab dan merealisasikan misi-misi yang saya sampaikan untuk kemajuan SMA Negeri 1 Kebumen, terutama untuk siswa-siswi yang berprestasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih untuk semuanya yang telah mengikuti acara orasi ini, dan yang terakhir adalah semoga besok ketika pemilihan Anda dapat menggunakan suara dengan bijak, menggunakan hati nurani dengan pilihan yang terbaik menurut Anda, dan semoga nanti calon ketua yang terpilih dapat mengemban tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada seluruh warga SMA Negeri 1 Kebumen yang sudah menonton orasi pada hari ini, dan yang hadir juga saya ucapkan terima kasih banyak, dan untuk staf juga terima kasih sudah menyediakan tempat dan sesuai protokol kesehatan. Dan untuk warga semasa, semoga pilihan kalian juga akan menjadi pilihan yang terbaik bagi semuanya ke depannya, dan jangan lupa pilih nomor 3.